Halo, selamat malam, Angel. Suaranya Mi sudah kedengeran, Angel? Udah. Sudah ya. Udah lama ya kayaknya kita nggak ketemu nih, karena pertemuan sebelumnya Angel nggak masuk ya. Jadi kayak lama gitu ya nggak ketemu. Halo, Assalamualaikum, Ayas. Ayo, udah siap belum nih? Tinggal beberapa detik lagi kita akan mulai kelasnya jam 7 pas ya. Oh iya, di rumah Mis baru selesai azan Isya ya. Jadi itu kedengeran suara dari masjid ya, teman-teman. Kebetulan Isyanya lagi mundur jamnya. Di rumah Mis jam 7 baru Isya nih. Rumahnya rumahnya Ayas dekat masjid nggak? Dekat. Dekat juga ya. Jadi kedengeran banget itu masuk ke Zoom-nya. Oke, ini selanjutnya siapa ya? Bisa diganti dulu namanya. Ada siapa ya yang belum join? Kurang satu ya. Oh ya, Angel kita di Hai, sini. Miss. Oh ya, oh ini Jorel ya. Jadi kita di kelas ini ketambahan satu murid lagi ya, namanya Jorel. Nah, Jorel ini kelas berapa Jorel? Coba ada Kelas Angel nih. 7. Nah, kelas 7 ya. Jadi Jorel bergabung di kelas ini di setiap Rabu malam ya. Berarti pindah kelas ya? Iya bener ya, pindah kelas ya Jorel. Iya. Iya, karena sebelumnya itu karena ini apa? Cuti ya. Jadi kan ketinggalan pelajaran kalau cuti. Makanya pindah ke kelas ini yang kebetulan pelajarannya sama ya sampai di pertemuan ketujuh ya malam hari ini ya. Betul ya? Oke. Oh ya, tinggal Hasna nih yang belum join. Kita tunggu ya. Teman-teman bisa login dulu di Algonova. Login dulu ya di Algonovanya. Silakan di share screen boleh karena ada notifikasi lomba tuh. Coba dicek. Miss pengen lihat punya kalian. Ini login ulang punya Angel, Miss. Ya boleh, login ulang nggak apa-apa. Pakai akun yang matematika ya, Angel. Iya. Oke, Miss mau tampilkan deh ya, Miss yang bagikan layar ya. Jadi Miss mau jelasin mengenai lomba nih. Jadi di Algonova akan ada lomba ya. Kalian udah pada selesai ujiannya? Udah. Sudah ya, sudah santai ya. Belum. Ayas nih yang belum nih. Karena Ayas sekolahnya masih ini ya, memang belum ujian ya. Kapan kira-kira Ayas selesai ujiannya? Minggu depan baru ujian. Minggu depan kok baru ujian ya? Berapa hari ke ujiannya? 5. Kalau sekarang ujian tahfiz. Ada ujian tahfidz ya di sekolahnya Ayas. Jadi ujiannya banyak ya. Bentar ya, di rumah lagi iqomah. Ya, baik sudah selesai. Jadi teman-teman ada yang sudah selesai ujian. Kalau Ayas ujian pelajarannya baru minggu depan ya, hari Senin ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini lombanya masih lama kok. Terakhir tanggal 31 deh kayaknya ini. Nanti kalian baca-baca lagi ya. Miss jelaskan dulu mengenai lombanya. Yang pertama, untuk ini khusus untuk anak matematika ya, khusus untuk murid Algonova di kelas matematika. Yang pertama ada namanya Grateful Minds ya ini. Sampai tanggal 31 Desember ya teman-teman. Jadi kalian kalau pengen ikutan ini harus ini ya hadir 4 kali berturut-turut dulu untuk bisa memenangkan hadiahnya ya. Jadi selama Desember kalian harus hadir 4 kali berturut-turut. Kalian pertemuan sebelumnya sudah hadir ya, terus minggu ini berarti sudah 2 kali, kurang 2 kali lagi ya.
Setelah itu kalian ambil screenshot bareng tutor nih katanya ya. Jadi lombanya gampang banget, kalian screenshot aja selama kelas berlangsung, pakai laptopnya, tablet, atau mau difoto gitu, boleh juga selama kelas berlangsung ya. Dan diedit ya, diedit, dihias fotonya sekreatif mungkin. Bisa tambahkan stiker, teks, frame gitu ya, terus kasih kata-kata lah ini. Seperti ucapan terima kasih atau yang lainnya ya, yang bisa memberikan dampak bagi kalian nih selama ikut kelas matematika tuh menurut kalian kayak gimana sih? Boleh tambahkan kesan-pesannya ya. Terus jangan lupa diupload di Instagram. Nah, kalau kalian belum punya Instagram, mungkin orang tua kalian punya, boleh banget di ini ya, diupload pakai akunnya orang tua kalian. Ini di tag ya, Algonova Indonesia, terus pakai hashtagnya. Terus akun Instagramnya jangan di privat ya, nanti kumpulkan di sini nih. Yang sudah diupload di Instagram, kalian upload lagi buktinya di form ini. Gitu ya. Selanjutnya ada kriteria penilaian. Apa sih yang dinilai dari yang diupload tadi? Yaitu kreativitas fotonya, momen-momennya, antusiasnya kalian gitu ya, ekspresi kalian. Jadi screenshot gaya terbaik kalian seperti saat kelas ya, atau nanti di akhir kita bisa foto bersama juga. Terus ya kalian screenshot, kalian kasih kata-kata setulus mungkin ya. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa kalian kasih kata-kata, kasih edit-editan, stiker ya. Nah, jangan lupa kasih caption ya. Kasih caption apa saja, macam-macam, boleh sebebasnya kalian. Nah, ini yang nggak boleh dilakukan ya. Kalau fotonya ngeblur atau nggak ada tutornya, jangan dipakai ya. Jadi pastikan di dalam foto ada kalian dan ada tutornya. Terus kasih pesan-pesannya, jangan terlalu pendek. Terus jangan lupa fotonya harus yang sopan. Dan juga kalimatnya yang sopan ya. Jangan ada kalimat yang kurang enak dibaca gitu ya. Seperti itu aja. Ini lomba yang pertama ya. Bisa harap kalian bisa ikut berpartisipasi karena ini gampang banget ya. Cuma ngedit foto-foto aja kayak gini contohnya ya. Bisa ya ikutan ini, nanti kalian buka di Algonovanya ada infonya tuh. Terus juga sudah dikirimkan di WA ya. Lomba jenis kedua khusus untuk anak matematika juga. Di sini kalian yang suka bikin video, yang suka ngevlog, boleh banget ikutan yang kedua ini, yaitu A Day in My Life, edisi matematika. Kayak gimana sih? Nah, kalian bisa terapkan nih matematika dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian bikin ini ya, contoh aktivitasnya kan kalian sudah libur nih nanti. Kemungkinan 2 minggu lagi lah kalian sudah libur. Jadi kalian bisa bikin video kayak gini ya. Misalkan lagi masak tuh. Halo guys, ini mau masak sesuai resep, kalian baca berapa gram tepung terigu gitu-gitu ya. Kalian tampilkan di videonya situ. Atau misalkan lagi belanja nih, lagi belanja ke supermarket atau ke Alfamart gitu ya. Kalian belanja, pilih snack, terus kalian sambil video. Ini belanja apa, snack apa, harganya berapa, beli berapa, ada diskon atau enggak, kalian hitung sendiri. Gitu ya. Nggak usah lama-lama videonya, sekitar 3-5 menit saja ya. Nah, sama diupload di media sosial ya, di Instagram. Nah, ini kriteria penilaiannya, ada jumlah like, views, komen. Jadi kalian kalau sudah upload boleh banget dikirim ke grup ya biar saling dukung gitu. Tapi ini bukan penentu utama. Yang paling utama adalah kreativitas dan juga seberapa jelas kamu menjelaskan konsep matematikanya. Gitu ya. Kayak kita kan di sini ada proyek ya, nanti kan ngerjakan proyek lagi tuh tentang belanja-belanja. Kalian coba bikin videonya dalam kehidupan kalian ya, belanja beneran gitu. Dihitung beneran. Jadi seperti itu ya. Nah, ini contohnya, resep asli untuk 2 orang, butuh 150 gram tepung. Nah, kayak gitu. Hari ini aku mau masak pancake nih untuk keluarga.
Tapi aku harus mengonversi gram ke kilogram dan menyesuaikan resep untuk 6 orang. Simple aja ya videonya, yang penting kalian paham sama apa yang mau disampaikan. Oke, ini ya, hindari hal berikut. Fotonya terlalu pendek nih, kurang dari 3 menit. Jangan sampai ya. Jadi sekitar 3-5 menit saja untuk videonya ya. Seperti itu. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di yang sudah Miss kirimkan ya. Di Algonova Holiday Competition. Kalian buka ya itu linknya. Terus ini dia, untuk tampilannya kalian bisa buka bagian lonceng ya. Kalau mau daftar lewat Algonova, coba kalian cek di bagian lonceng, ada notifikasi nggak? Kalau ada, silakan langsung diklik ya di sini. Nah, langsung dibuka. Google Form-nya langsung dibuka ya, biar nggak kehilangan itunya, linknya. Coba dicek, ada nggak punya Angel, Ayas, Jorel, dan Hasna? Ada semuanya? Notifikasi lombanya? Di gambar lonceng, coba login dulu. Udah, Miss. Sudah ada, Angel? Sudah. Sudah bisa dibuka? Coba tampilkan, share screen boleh? Sebentar. Ditampilkan. Nah, biar tahu nih, kira-kira apa saja yang harus diisi. Jangan lupa ya, nama tutornya siapa nih? Siapa yang ingat nama lengkapnya, Miss? Miss. Pilih. Iya, pilih yang lengkap ya, Maulidia Nur Safira, Sudah, nama Miss. lengkapnya. Sudah ada. Wah, Jorel udah ada ya. Boleh bagikan layar, coba Miss pengen lihat. Nah, coba dibagikan layar ya, biar Miss bisa lihat notifikasinya beneran masuk atau enggak. Mana nih? Kok hilang punya Angel notifikasinya? Nah, iya, notifikasinya hilang ya. Oh iya, nggak langsung dipencet ya, jadi hilang deh. Jadi kalian kalau sudah nemu notifikasinya langsung diklik ya, karena linknya cuma sekali buka itu. Kayak WA ya, WA sekali buka tuh. Nah, jadi nanti Miss kirimkan di WA ya, sudah pernah Miss kirimkan sih. Jadi kalian ini ya lombanya. Jangan lupa ikutan ya. Jadi mulai sekarang bisa kalian kumpulkan foto-fotonya ya, karena yang dikumpulkan, yang diupload adalah foto selama pembelajaran di bulan Desember. Harus hadir 4 kali ya, teman-teman. Hadiahnya apa aja sih? Hadiahnya ada voucher ya, voucher berbagai macam game nih, ada Robux dan lain-lain ya. Terus ada merchandise gitu ya, eksklusif merchandise-nya itu hadiahnya. Dan tentunya dapat sertifikat buat teman-teman yang ikutan berpartisipasi dalam lombanya. Nanti Miss akan kasih koin juga ya, jadi kalian kirimkan aja bukti kalau kalian sudah mengupload ya hasil karya kalian. Nanti kirim ke Miss, nanti Miss akan tambahkan koin buat kalian. Dapat koin juga tuh, karena kalian sudah berinisiatif atau berpartisipasi dalam lomba. Gimana? Tertarik buat ikutan? Tertarik lah ya. Kira-kira bisa menyempatkan waktunya buat bikin ngedit video atau ngedit foto lah minimal. Yang foto itu ya minimal. Tadi cuma apa namanya, lombanya ya lomba. Kenapa? udah dikirim di grup. Iya sudah. Coba dicek ayo. Itu sudah Miss follow up lagi tuh. Di grup ya, ini info lombanya ya. Tuh, itu ada link-linknya ya yang sudah Miss tampilkan tadi itu. Terus ada link pendaftarannya juga. Silakan bisa mulai mendaftar. Nama lengkapnya Miss. Nanti dipilih ya nama tutornya. Maulidia Nur Syafira, boleh banget. Biar Miss tahu nih siapa yang udah daftar. Karena nanti Miss bisa ngeliat juga siapa aja yang udah daftar. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke pelajaran ya. Seperti biasa di awal kita ada penghitungan dulu. Pertama-tama kita diminta buat mengingat dulu nih cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka. Oke, bilangan dua angka itu berarti puluhan ya. Kita lihat contohnya kayak ini ya, 29 tambah 50. Berarti yang kita pecah
angka puluhan yang bukan 0 belakangnya ya. Berarti 20 dengan 9. Setelah itu puluhan ditambah puluhan. 20 ditambah 50 sama dengan 70. 70 tambah 9 sama dengan 79. Masih ingat ya caranya? Dipecah ya. Jadi cara di Algonova yaitu pakai pemecahan supaya lebih mudah ngitungnya. Lanjut, 84 dikurangi 60. Berarti 84-nya yang kita pecah. Jadi 80 dengan 4. Setelah itu 80 dikurangi dengan 60. Sisa 20 ya. Ayo teman-teman aktif ya. Biar nanti bisa tambahkan poin nih buat kalian. Jangan lupa hidupkan kamera dan dikontrol ya audionya. Kalau mau jawab bisa dihidupkan. Setelah itu 80 dikurangi 60 kan sisa 20. Satuannya kan masih ada. Maka kita tambah 20 ditambah 4 sama dengan 24. Iya gitu ya. Masih ingat kan? Sekarang kalau 2 digit sama 1 digit. Nah ingat-ingat lagi. Kalau ada 2 digit sama 1 digit, yang kita pecah adalah angka satuannya. Kita pecah jadi berapa dengan berapa? Kita lihat angka satuan pada puluhan. Ternyata angkanya 7. 7 berpasangan dengan 3 supaya jadi 10 ya. Betul, supaya jadi lebih mudah ngitungnya nanti. Jadi angka cantik tuh. Jadi 37 tambah 3 itu 40. 40 tambah 3, 43. Yang pengurangan juga gitu ya, kita pecah angka satuannya. Bedanya, kalau tambah-tambahan kita cari yang berpasangan, kalau pengurangan kita cari angka yang sama. Oh, di sini satuannya 3. Berarti 7-nya kita pecah yang ada 3-nya. Berarti 3 sama 4 gitu. 3 sama 4 kalau ditambahkan 7 ya. 63 kita kurangi dengan angka yang sama nih, yaitu 3. 63 kurangi 3 sisa 60. Setelah itu 60 dikurangi lagi sama 4. Jadi 56. Oke, gitu aja ya. Ini kita mereview ulang materi yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian udah hafal belum? Kalian udah hafal? Lumayan. Lumayan. Oke, jadi kita di pertemuan berikutnya sudah masuk perkalian ya. Selanjutnya kita mengenal sifat komutatif sama asosiatif juga ya di pertemuan sebelumnya. Pada penjumlahan, jadi komutatif itu pertukaran. 5 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 5. Nah, ditukar ya. Yang sebelah kiri itu komutatif, yang sebelah kanan itu adalah asosiatif, dikelompokkan. Kalian boleh kerjakan yang belakang dulu atau yang depan dulu, bebas ya. Hasilnya akan sama saja kok. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Gak ada ya, masih ingat semua ya. Sekarang kita coba nih, ada 3 bilangan. Berarti mana yang kita kerjakan dulu, dikelompokkan? 48 ditambah 2. Betul banget ya, karena ini berpasangan. 48 tambah 2 jawabannya? 50. 50. 50 ditambah berapa berarti sisanya yang belum? 17. 50 tambah 17. Ini bisa kita pecah ya, jadi 10 sama 7. 50 tambah 10. 60. 60. 60 tambah 7. 67. Iya gitu ya. Jadi bisa kalian pecah, sederhanakan untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya ini ada 4 bilangan. Mana dengan mana yo? 36 dan 14. Ya ini sama ini ya, 36 dan 14. Selanjutnya berarti 23 sama 7. 36 tambah 14 berapa 50. ya? Wah 50 ya. Oke lanjut. 23 tambah 7. 30. Iya, jadi 50 tambah 30 kan mudah ya. 80. Bulat-bulat nih. Belakangnya sama-sama 0. Oke, sekarang sebelum masuk ke project, Miss tampilkan dulu ya untuk latihan di Algonovanya. Kita cek dulu ada berapa soal ya latihan pertama. Oh, ini ada coretannya. Jadi kita buka
Nah, nanti kalau belum muncul silakan di-refresh ya. Sekarang kita masuk pertemuan ke-7. Nggak kerasa nih ya. Ada 4 ya ini. Kita coba lihat bagian pertama. Ada berapa soal ya bagian pertama. Oke, kita tunggu ya. Kayaknya masih loading nih. Nah, cukup banyak ya soal-soalnya. Nomor 1. Oke, kita coba yang yang sebelah kiri ya. Nanti kalian lanjutkan yang tengah sama yang kanan. Coba jawab yang sebelah kiri ya. Miss tes satu-satu ya. Mulai dari Hayas deh. 36 tambah 9. Berapa Hayas? 45. 36 tambah 9. Oke. Yang dipecah yang mana? Coba pakai cara yang Miss ajarkan. 30. Yang dipecah 9 menjadi 4 dan 5. Iya, Miss tes aja ya. Nanti selanjutnya kalau kalian udah bisa cepat, boleh pakai cara cepatnya kalian ya. Ini Miss pengen tahu apakah kalian paham atau enggak materinya. 36 tambah 4 jadinya 4. Jadi 40. 40 baru ditambah 5 jadi 45 ya, betul. Lanjut nomor berikutnya, Jorel deh. Ayo Jorel, 34 tambah 50. 84. Ya, oke. Yang mana yang kita pecah? 30 sama 4. Iya, betul ya. 30 sama 4. Terus, yang ditambahkan dulu yang mana? 30 tambah 50. Iya, jadi berapa? 80. Iya, tambahkan 4 jadi 84 ya. Betul banget. Lanjut. Angel, coba Angel. 82 dikurangi 6. Yang mana yang kita pecah? 80 sama 2. Ayo, yakin ada angka satuannya loh. Tadi kalau ada puluhan sama satuan, 2 digit sama 1 digit, yang kita pecah adalah 1 digitnya atau angka satuannya. Nah, jadi angka satuannya ya yang dipecah 6. 6 kita pecah dengan berapa nih? Di sini kita lihat angka satuannya 2, berarti cari yang ada duanya. 2 sama berapa? 2 dan 6. 2 tambah berapa supaya jadi 6? 2 dengan berapa yuk? Ya, 2 dengan 4 ya. Jadi hati-hati nih yang teliti. 82 dikurangi 2 berapa? 82 dikurang 2, 80. 80 dikurangi lagi sama 4. 80 kurangi 4. 76. Iya, betul. Seperti itu ya. Lanjut, ada Hasna ya. Nomor yang ini deh, 78 tambah 3. Coba, 78 tambah 3. 81. Cepet ya. Coba kalau pakai dipecah gimana? Yang mana yang dipecah? 3. 3. Jadi berapa dengan berapa? 2 sama 1. Oke, betul. 78 tambah 2. 8. Apa? 72. 78. Oh iya, 78 tambah 2. 80. 80 tambah 1. 81 ya. Betul banget. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang 3 angka kita coba ya. Nah, kita pilih yang berpasangan ya. 5 sama 5 nih berpasangan. 75 tambah 15. Ada yang tahu berapa? 90. 90. Benar. Ditambahkan dengan 6 jadi 96. Boleh disalin di tempatnya kalian masing-masing ya. Nomor 1 45, nomor 2 84, nomor 3 76, nomor 4 96, dan nomor 5 81. Ada 15 soal ya berarti. Oke, untuk yang bagian kedua, please coba bacakan dulu ya. Nomor 2, pilih semua angka. Nah, nomor 2 yang diminta itu semua angka. Berarti masukkan yang tidak lebih besar dari 65. Berarti artinya 65-nya ikutan juga nanti ya. Karena ada kata tidak lebih besar dari 65. Disusun secara menaik. Berarti dari kecil ke besar. Nah, ingat-ingat ya. Urutan menaik dari kecil ke besar untuk nomor 2. Silakan mulai jawab di tempatnya masing-masing ya. Boleh dibagikan layarnya. Kita mulai masuk di bagian pertama soal-soalnya. Ada
Oh, lagi azan di tempatnya siapa nih? Ayas ya. Boleh kalau lagi azan bisa matikan mic-nya ya. Tapi karena tadi Miss lagi jelasin, jadi Miss ngidupin mic-nya ya tadi. Jadinya masuk ke sini ya tadi suara azannya Miss ya. Karena emang dekat dengan masjid. Wow, cepat banget nih, Angel. Oh ya, jadi nomor satu ada dua bagian ya, bagian pertama sama bagian kedua. Ayo, yang teliti ya, sebutkan bilangan terkecil yang ada angka tujuhnya dari jawaban-jawaban itu tadi. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Hasna bisa bagikan layar ya. Oke, udah muncul semua. Tadi di tempatnya Angel sama Jorel ada notifnya ya, lomba. Kalau tempatnya Hasna sama Ayas muncul nggak tadi notif lombanya? Ada. Ada kan ya? Udah bisa diklik nggak? Muncul tapi hilang lagi tadi. Soalnya Oke, soalnya ini ya kena pencet keluar ya, jadi langsung hilang. Ya benar ya, jadi notifikasinya tuh emang muncul sekali aja. Jadi kalau nanti misalkan ada lagi bisa langsung dibuka ya itu linknya. Langsung diklik. Kalau masih bingung boleh ditanyakan ya. Nah, nomor satu ada yang salah Kak Angel? Nggak tahu benar. Bentar-bentar mana yang salah ya kok? Benar ini. Iya ya benar ya, tapi kok nggak warna hijau? Ini Tunggu. waktu untuk solusi sudah berakhir, tetapi kamu dapat menyelesaikan latihan akhir. Wow, ada waktunya ya, berarti Mas baru tahu ya, cuma nggak muncul ya waktunya. Oke. Tapi benar semua ya jawabannya. Jadi Iya, nomor satu benar. ternyata ada waktunya nih teman-teman. Gak apa-apa. Oke. Lanjut ke nomor 2, Kamis. Ya, lanjut ke nomor 2. Bukan bukan yang bagian 2 ya. Bagian 2 nanti setelah Miss jelaskan materinya. Oh, proyek ya itu. Ayo Jorel, lebih teliti Jorel. Nomor satunya masih ada yang salah tuh. Lanjut ke bawah, scroll ke bawah. Bagian 2 dikerjakan. Miss izin main ya. Oh ya, boleh. Silakan. Yang sudah selesai boleh sambil main ya. Ayo teman-teman yang masih ada salah boleh ditanyakan ke Miss ya. Nanti Miss cek dulu sebelum kalian submit jawabannya. Tadi Angel padahal udah ini ya, termasuk cepat ya Angel, tapi kok dibilang waktunya habis ya. Di enter itu Jorel, di enter kalau sudah. Oh, Hasna lagi ada gangguan sinyal kak, ini Hasna keluar Zoom. Oh ini Hasna sudah muncul lagi. Apakah tadi ada kendala Hasna? Tadi tiba-tiba ke lift sendiri, Bu. Ya gangguan mungkin ya sinyalnya apa? Biasanya terputus, jadi keluar sendiri. Wah, ternyata sampai nih Jorel juga kehabisan waktu ya nomor satu, makanya nggak warna hijau nih. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan nomor 2-nya ya. Bisa dilanjutkan ya, Hasna yang bagian kedua. Di enter ya Hasna, kalau sudah di enter. Nah, sip. Punya Hasna juga nggak warna hijau ya, kehabisan waktu berarti. Ayah sudah selesai, tadi warna hijau nggak punya Ayas yang nomor satu.
Soalnya kalau Miss lihat yang lain nggak warna hijau semua nih. Karena kehabisan waktu. Oke. Ayas, benar ya. Jadi warna hijau semua nih. Kalau untuk Jorel, Angel, sama Hasna, bagian satunya tadi karena kurang cepat ya, ternyata ada waktunya. Jadinya kehabisan waktu. Miss, udah selesai nih, Miss. Oke, sudah selesai semua ya. Sebelum masuk ke mengerjakan proyek, coba Miss mau nampilin ini materinya dulu ya. Ada kata-kata apa nih? Ada kalimat apa ya di materinya? Oke, kembali dulu ya ke Zoom ya. Hasna sudah selesai nomor 2? Bikin Udah ya lagi. Hasna? Ya udah Oh ya. ya, dilanjutkan aja dulu nomor 2-nya. Karena tinggal dikit ya nanggung. Jadi kita masuk ke proyek di pertemuan ke-7 ini. Masih ada proyek lagi ya. Nah, kalian perhatikan dulu karena nanti di Algonovanya itu ada yang salah ya, ada yang salah ketik. Jadi kalian perhatikan dulu biar tahu mana yang salah. Oke, kita lihat dulu materinya. Tujuan kita mengerjakan proyek hari ini apa ya? Jadi sekarang kita diminta buat menghitung ya, menghitung dan memilih barang secara hemat ya, supaya nanti pengeluarannya itu bisa hemat. Kita disuruh menghitung harga barangnya ya, sama kayak di pertemuan sebelumnya ya, kita menghitung total barang. Terus juga kita disuruh menghitung berapa banyak sih barang yang bisa kita beli dengan jumlah uang yang disediakan. Seperti itu. Tantangannya kalian harus pintar-pintar menghitung dan memilih bilangan, menghitung bilangan ribuan ya, karena uangnya nanti harganya juga itu cukup besar, bilangan ribuan. Nanti di sini akan ada bahan pokok lah ya, di sini kayak beras, telur, ayam, ada tahu, tempe, dan sayur. Kalian harus belanja ini semua dengan tidak melebihi uang yang ada. Nah, tujuan kita mengerjakan proyek kali ini nanti akan ada perkalian ya, tapi kalau kalian belum hafal perkalian bisa pakai konsep penjumlahan. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Contohnya 2 kali 3. Berarti 2-nya ditambah sebanyak 3 kali. Boleh kalian ngerjakan pakai konsep penjumlahan seperti ini. Kalau dirasa sulit perkaliannya ya. Miss, Ada kenapa? izin ke toilet. Oh, izin ke toilet. Boleh. Oh iya, Miss mau jelasin ini sih sebenarnya. Oke, gak apa-apa kalau udah kebelet ke toilet dulu. Nah, oke, kalau gitu sepertinya aja ya tujuannya. Jadi nanti kalian kalau mau bikin video bisa kayak gini ya. Kalian hitung total barang yang kalian beli, terus harganya berapa, uangnya yang dibayarkan berapa gitu ya. Miss tampilkan dulu ya ini. Bagian kedua ya, proyek tugas. Kita buka. Baik, ini udah muncul ya di tempat kalian. Bagian pertama. Nah, bagian pertama nomor 1 ya. Udah muncul belum? Udah ya? Udah. Udah kelihatan? Oke. Kalian diminta buat menghitung total harga makanan masing-masing ini ya. Pilih yang paling tinggi, harga tertinggi yang mana kalian pilih. Hitung dulu ya. Gampang ini kok yang ini. Gak ada kesalahan kalau yang ini. Jadi kalian tinggal teliti aja ngitung tambah-tambahannya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, Alia memiliki Rp60.000 untuk membeli beras dan buah. Harga nasi ya, jadi nasi itu sama kayak beras, harganya Rp12.000. Sedangkan buah itu harganya Rp8.000 ya per bungkus, jadi masing-masing itu harganya nasi Rp12.000, buahnya Rp8.000. Diketahui Alia membeli 3 kilo beras. Nah, berarti 3 kilo beras ya. 1 kilonya Rp12.000. Berarti kalau 3 kilo berapa ribu? Kalian hitung dulu. Setelah itu sisanya berapa ya? Nanti kalian hitung ya, 60.000 dikurangi dengan total berasnya ya, 3 dikali 12 berapa? Nanti kalian kurangi. Nah, nanti sisa uangnya kalian buat belikan buahnya. Nah, kira-kira dengan sisa uang tadi,
berapa bungkus buah yang bisa dibeli gitu ya, supaya totalnya nanti pas 60.000 gitu. Jadi yang ditanyakan adalah berapa bungkus buah yang bisa kalian beli supaya totalnya pas 60.000. Jadi ini berkaitan dengan perkalian juga ya, tapi kalau kesulitan bisa pakai konsep penjumlahan berulang. Sampai sini paham nomor 2? Paham. Oke, paham ya. Sekarang kita masuk di nomor 3. Untuk pengerjaan nomor 3, kita lihat. Nah, nomor 3 ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan di bagian pertama. Jadi, ini langsung kasih tahu aja. Untuk yang bagian pertama, ini jawabannya ikan ya. Ikan ditambah tempe. Ada yang tahu nggak? 25 tambah 7.000 berapa berarti? 25 tambah 7, ada yang tahu? 32. 32, tapi di sini kan tulisannya 34 ya, nggak cocok. Makanya ini ada kesalahan ketik ya. Jadi nomor 1 jawabannya ikan. Totalnya itu yang benar 32. Untuk yang lain jawabannya udah benar ini, bagian kanannya udah benar semua. Jadi kalian cocokkan ya, di sini nasi 9.000, ayam 14. 14 tambah 9 berapa? Ada yang tahu? 14 tambah 9? 33. Nah, di sini kan 45. Oh, 23. Ya, benar ya, 23 ya, bukan 33 ya. 23. Terus di sini totalnya harus 45. Berarti kalian harus belanjakan apa lagi nih? Bisa masukkan 2 barang, bisa masukkan 1 barang ya. Masukkan apa lagi nih yang cocok supaya hasilnya pas 45. Gitu ya. Jadi kalian kira-kira tambahkan apa nih supaya hasilnya 25, supaya hasilnya 13.000, 26.000 gitu. Jadi ini pakai hitungan bilangan ribuan, jadi kalian harus lebih teliti. Sampai sini paham nomor 3? Paham. Paham ya, kalian masukkan kayak gini contohnya. Nah, apakah benar totalnya 45? Kalau nggak benar, kalian kembalikan. Lanjut ya, nomor 4. Nomor 4 juga ada kesalahan ya. Oke, nomor 4 itu kesalahannya di bentar-bentar ini kesalahannya itu banyak ya nomor 4. Nanti ini aja deh, nomor 4 itu kesalahannya di bagian apa ya? Nanti Miss kasih tahu deh ya jumlah nasi, tempe, tofu, tapi kalian bisa juga cari tahu dengan cara apa? Misalkan nasi ya. Nasinya itu berapa sih jumlah yang dibeli? Kalian masukkan sini. Total harganya masukkan sini. Misalkan nasi ya, Miss kasih contoh dulu. Nasi kita baca petunjuknya. Kamu membeli 3 bungkus beras, berarti beli 3 nasi. Kita masukkan 3 di sini. Nah, 3 ya. Berarti 9.000 dikali 3. Berapa totalnya? Atau boleh pakai konsep penjumlahan berulang. 9.000-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Berapa yo? 27.000. Nah, 27.000. Nanti kalian masukkan di sini. Nggak usah pakai titik ya. 27 ya. Tempe berapa nih? Nah, tempenya kita belum tahu ya. Di sini keterangannya tahu ditambah 1. Tahunya juga nggak tahu berapa ya. Nanti kalian cari tahu dulu yang telur. Nah, telur kan udah diketahui ya. Kalian pilih yang 3 telurnya. Nah, ini sudah Miss kasih tahu ya, telurnya pilih 3. Nanti dihitung totalnya berapa. Terus ayam 1, bayamnya 2. Nanti pasti tahu kok tempe tahunya berapa. Dan ingat ya teman-teman, totalnya ya, total barangnya itu harus 20 jumlah barangnya. Berarti nanti yang sebelah kiri ini kalau ditambahkan hasilnya harus 20 gitu. Sedangkan total belanjaannya yang sebelah kiri itu harus 124. Nanti kalau kalian cukup lama ngitungnya, Miss bantu ya. Karena waktunya terbatas, silakan mulai mengerjakan masing-masing. Oke. Silakan. Nanti kalau masih bingung boleh ditanyakan. Nomor 1 2 gampang lah itu. Yang agak mikir itu nomor 3 4 ya. Itu screen kah? Ya, boleh silakan waktunya kalian bagikan layar.
Kalian hitung totalnya dengan teliti ya teman-teman, karena ini hitung uang dengan jumlah yang besar. Nomor 1 tadi benar ikan, Jorel. Karena kan tadi bonus ya. Jadi nomor 3 ya, nomor 3 yang bagian pertama itu benar ikan. Tadi itu bonus karena ada kesalahan tulis. Selanjutnya, kira-kira beli apa lagi tuh nomor 3? Miss kasih clue kali ya. Ini jawabannya ada 2 makanan, ini ada 2 juga. Ini ada 1, ini ada 1. Miss, tapi ini ikan jadinya 32.000. Iya, memang kan tadi Miss sudah sampaikan ya kalau Oh ada iya, kesalahan. Ada kesalahan ketik ya, nomor 3 sama berarti 4 itu tadi. ini cuma 1. Ya, nggak apa-apa memang. Memang cuma 1. Kalau memang cuma 1 ya memang nggak apa-apa. Jadi nggak harus 2 ya. Ini sudah Miss kasih tahu yang ada 2 barang itu bagian kedua sama bagian ketiga. Bagian keempat sama kelima cuma ada 1 barang. Oke, Angel ya juga ya, sudah nih. Oke. Ini juga ada 2 barang, yang ini ada 1, yang ini ada 1. Oke. Ya, betul 24.000. Kira-kira 24 dibagi 8 dapatnya berapa tuh, Ayas? Oke, Hasna juga udah bisa ya. Ayo, kira-kira beli apa lagi ya? Miss kasih clue deh. Jadi yang ini jawabannya 2, ini 2, yang ini 1, ini 1. Oke, ini Miss kasih clue ya, Ayas. Ini ada 2 barang, ini ada 2 juga. Yang ini 1, ini 1. Biar kalian lebih mudah menerka kira-kira barang apa. Ya, punya Angel udah benar bagian keduanya. Lanjut bagian ketiga, pisang ditambah apa ya? Pisangnya 4.000, totalnya 25. Ditambah apa berarti? Benar ya, Angel itu bagian ketiga juga udah benar, tinggal bagian keempat sama kelima. Ayo Angel. Iya. Oke, udah ketebak ya, gampang ya jadinya. Oke, lanjut bagian keempat. Ayo Hasna. Tadi itu ada 2, benar. Sudah benar ini. Lanjut, ini ada 2 jawaban juga. Ada 2 barang. Ini ada 1, ini ada 1. Oh, Ayas ya ini. Kira punyanya Hasna. Ayas ya. Oke. Ini sudah benar. Terus ini udah benar. Ini ya. Ini ada 2 barang nih. Kira-kira apa sama apa nih Hasna? Supaya jadi 45. Miss. Kenapa Ini Jorel? benar nggak kayak gini? Oke, Miss cek dulu ya punya Jorel. Iya, tambahkan nolnya 3 kayak tadi kata Miss. Ini kan 3, berarti kan 9.000 dikali 3, 27.000. Tambahkan nolnya 3. Nggak usah pakai titik ya. Oh, Iya, yang ini loh, yang 27 nih. Nah, tambahkan nolnya 3.
Oke. Terus tempe sama tahu dilewati dulu ya. Terus yang telur ambil yang 3, yang paling kecil aja telurnya. Ingat ya, totalnya nanti kalau ditambahkan harus 20, yang sebelah kiri itu, total barangnya. Harus 20. Oke, jumlah telurnya 3, bayamnya 2, ayamnya 1. Masukkan yang sudah diketahui dulu aja. Yang gampang-gampang. Ini kira-kira Telurnya, berapa ya, Miss? telurnya pilih 3. Kenapa? Oh ya, Rada kenapa bingung. Hasna? Bingung. Bingung ya? Coba kita kerjakan dari yang ini dulu, karena yang ini cuma ada satu barang, yang bawah sendiri ya Hasna. 17 tambah 5 berapa? 17 tambah 5? 23. 23 ya, Arkin? Iya. 22. 22. 26 dikurangi 22. Berapa 26 kurangi 22? Hah, udah ketebak tuh kan? Itu udah bener belum, Miss? Iya, benar. Udah ketebak tuh. Gampang ya. Jadi sudah kasih clue ya, Miss tadi tuh. Oke, Ayas juga udah selesai tuh. Udah sampai nomor 4 semua ya berarti. Yang bisa nebak tempe sama tahunya coba kasih tahu Miss. Ada yang bisa nebak nanti tempenya berapa, tahunya berapa. Oke. Camilan pisang berapa itu? Camilan pisang beras ditambah 1 Ayas. Berarti, oh Angel ya, ini punya Angel. Oke, sorry, salah lihat. Punya Angel ya. Camilan pisang tuh adalah sama dengan beras ditambah 1. Berasnya tadi berapa? 3 ya. Nah, 3 bungkus beras. Berarti 3 ditambah 1 berapa, Angel? 3 tambah 1? 4. 4. Berarti camilannya 4. Nah, gitu ya caranya. Bu, Oke. ini yang Kenapa? pakai totalnya itu Kalau Oh, totalnya. apa? Total harganya kebalik nih. Kalau nasi itu, kalau yang each ya, each itu titik 2, yang sebelah kiri itu adalah jumlah barangnya, yang subtotal adalah total harganya. Dikalikan ya 9.000 kali 3, 27.000. Oke, yang tahu sama tempe bisa di skip dulu ya. Coba cari tahu dulu. Yang telur itu tadi 3 telur. Pilih yang 3 telur. Oke, tinggal jeruk, tempe, tahu. Ada yang bisa jawab berapa? Kira-kira berapa ya? Apakah ada yang bisa menebak? Oke, coba ya. Miss langsung kasih tahu ya teman-teman, karena waktunya juga takut kehabisan. Nanti nggak selesai yang lain. Jadi untuk tempenya didapatkan 3 ya. Tempenya 3, tahunya itu 2. Jadi kan di sini diketahui tempenya itu tahu plus 1. Berarti 2 tambah 1, 3 tempenya. Lanjut, jeruknya ada 2. Itu kalian kalau hitung nanti totalnya dapat 20 jumlah barangnya. Jeruknya 2 ya, jeruknya. Ayamnya 1, Jorel. Oke, silakan dihitung berapa tuh hasil harganya. Tadi Ayo jeruk ya. berapa? Kenapa jeruk 2? Oh, camilan pisang kan di situ diketahui ya. Camilan pisang tuh beras ditambah 1. Berasnya tadi 3. 3 tambah 1 berapa? 3 tambah 1, 4. Betul. Tofunya Yang 2. tofu 2. Sekarang dihitung harganya berapa berarti. Ini harganya benar semua kok, nggak ada kesalahan. Oke, tinggal lebih teliti ngitung total harganya ya. Ini nggak usah dijumlah. Nggak usah dijumlah Miss, ini ya. Miss. Ini yang bayam ya apa, Miss? Maksudnya. Yang bayam ya apa? Langsung dicentang aja Ayas kalau sudah benar. Nah, Ini yang bayam di sininya 2 bayam. iya 2 bayam memang. Dan punya ini kenapa? 2.000 masing-masing. Berarti kok Loh 2, ini 4, 3. kenapa? Oh,
Nggak Oh, ada nolnya. kurang nolnya. Nah, agak terkecoh dikit ya, Jorel. Ah, Udah. Oke, sudah hijau kan. Jadi kalau kalian teliti bisa hijau tuh. Ibu bisa Sip. minum ya. Oh ya, boleh kok. Sudah selesai semua nih kebetulan. Boleh kalau kalian mau minum dulu boleh banget, silakan. Mau ke kamar mandi, mau nyemil boleh juga. Keren banget nih kalian, sudah bisa ya. Mungkin tadi kalian cukup kesulitan di bagian menghitung itu ya, tadi menghitung apa nih total barangnya ya, tempe, tahu, sama jeruk. Jadi itu caranya memang dicoba-coba ya, supaya hasilnya nanti benar 20. Oke, kalian boleh yang mau istirahat, bisa kasih waktu sebentar buat istirahat sebelum masuk ke materi berikutnya ya. Nanti izin makan boleh nggak, Miss? Boleh, silakan. Ini Ayas lagi cari game apa. Jangan lupa ikutan lombanya ya. Miss izin quest ya. Boleh, boleh. Miss kasih waktu 4 menit lagi deh. Tapi kalau udah kumpul kita langsung lanjutkan ke materi. Karena kita bentar lagi akan masuk ke soal-soal yang lebih menantang nih, pakai logika juga. Oke. Bisa tak itu game footballnya? Wah, itu bisa ya kayaknya. Bisa main 2 player tuh. Coba pilih yang satu aja, Yes. Nah, main sama AI, wow, keren tuh. Kalau siapa nih? Oh ya, Angel ikut coding juga ya, ikut kelas coding. Kalau Hasna ikut matematika aja di sini? Iya. Ikut matematika aja ya, sama kayak Ayas ya, ikut matematika. Nah, nanti kalau kalian sudah lulus kelas matematikanya bisa lanjut ke yang lain nih, kayak ini buat game boleh macam-macam ya pilihannya. Ada yang AI juga. Tadi Hasna sama Ayas ikut matematika aja ya. Hasna tadi pulang jam berapa sekolahnya nih? Kan udah selesai ujiannya. Tadi cuma ada kelas meeting doang. Kelas meeting doang ya kegiatannya. Oh ya, Sama kalian les. hari Minggu. Oh, sama les. Hari Minggu kalian free nggak nih hari Minggu? Minggu malam. Eh, Jam 7 kayak gini. Karena kita, free sih kok jam 7. yang lain, karena kita mau ada ini ya, ganti jadwal ya. Karena tanggal 24 Desember itu kan pas banget ya malam Natal. Nah, jadi kita supaya menghargai teman kita nih yang merayakan, jadi kita ganti ya jadwalnya yang tanggal 24 Desember hari Rabu. Dan rencananya Miss akan ganti ke hari Minggu malam, tanggal 14. Bisa nggak kira-kira kalian? Hari Minggu malam tanggal 14 Desember. Tapi capek sih, soalnya habis latihan. Oh, Jorel Minggu ada latihan apa tuh? Taekwondo dari jam 10 sampai jam 6. Oh, sampai jam 6 malam. Lama banget ya. Oke. Kalau yang lain, nah jadi rencananya gitu ya. Soalnya kalau cari jadwal ganti cukup sulit ya. Yang apa ya? Kalau nggak weekend gitu. Soalnya Miss juga ngajar kelas lain gitu. Di setiap harinya tuh, Pak. Oke. Coba free lah. Ya, jadi bisa lah ya jam 7 malam. Udah ya, Ayah sudah cukup ya main gamenya. Jadi nanti tanggal 24 Desember kalian kosong gitu. Tanggal 24 Desember kan itu hari Rabu malam ya, pas banget dong malam Natal. Jadi kalian bisa libur, bisa kumpul sama keluarga gitu ya. Setuju nggak teman-teman diganti jadwalnya? Setuju. Iya, setuju ya. Nanti kita diskusi di grup WA lagi ya.
santai aja ya Jorel. Jadi nanti kalau memang terasa capek bisa santai aja belajarnya di sini. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang bilangan asli ya. Lagi-lagi tentang bilangan asli nih. Berkaitan dengan apa sih kali ini bilangan aslinya? Kita lihat ya. Jadi di sini ada soal yang sangat mudah. Ada 3 permen. Jika mereka menambahkan 2 lagi, berapa permennya sekarang? Gampang banget ya. Berarti ada 5. Ini anak kelas 1 bisa ya. 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Lanjut, kalau ada 5 permen diambil 3, sisa berapa? 2. Sisa 2. Pemanasan masih gampang. Sekarang total permennya berapa nih? Kalau ada 2 permen hijau dan 4 permen merah. 6. Iya, tinggal ditambahkan ya. Total permennya yaitu 6. Sekarang ini kayak main tebak-tebakan lagi nih teman-teman. Ada 3 putra, 3 anak laki-laki ya di keluarga Pak Haji. Setiap anak laki-laki itu punya 1 adik perempuan. Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? Ayo. 6. Yakin 6. Ada yang punya jawaban lain? Ini satu keluarga loh ya. Ada Pak Haji. Pak Ada 3 Haji putra di keluarga Pak Haji. Setiap anak laki-laki mempunyai 1 adik perempuan. Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? 7 deh, 7. 7 3. yakin? 3 yakin. Ini ada, ini saudara kandung loh ya teman-teman. 3 anak laki-laki. 4. Terus punya 1 adik perempuan. Kira-kira berapa total Berapa anaknya? banyak anak dalam keluarga? Oh, Iya, anaknya Pak Haji ada berapa nih? 6, Deng. 6. Ada yang 6, ada yang 7 tadi. 4. Ada yang 4. Ayo 6. pikirkan secara logika. Ini kan Pak Haji ya, ini Pak Haji. Punya Berpikir anak. secara logika. Iya dong, harus masuk akal. Nah, 3 6 dong. putra. Kita gambarkan 3 anak laki-laki ya. Oh, kita langsung lihat pembahasannya aja deh. Miss gambarnya jelek nih. Jadi ada, nah ini ya, anak Pak Haji punya 3 saudara laki-laki. Ingat ya, ini 3 bersaudara ya teman-teman. Bisa jadi kita bilangnya kembar. Nah, kembar ya ini. Kembar 3 laki semua. Masing-masing punya 1 adik. Kira-kira totalnya berapa? 4. 6. Benar ya kata Ayas. Jadi kalau secara logika, ini kan mereka bersaudara ya. Ini misalkan baju biru kita kasih nama A, yang kuning namanya B, yang ini lagi namanya C. Berarti A, B, C punya 1 adik. Nah, totalnya kan masing-masing 1 adik. Betul, Jorel, Angel, Hasna? Oh, alamak. Nah, jadi masing-masing ini ya, masing-masing anak cowok itu punya 1 adik. Adiknya ya sama dong, karena mereka bersaudara. Jadi totalnya Aduh. ada Tak kira itu 4. anaknya, ternyata adik. Adik dong, tadi kan soal adik ya, masing-masing punya adik. Nah, nggak mungkin kalau 6 berarti kan kalau 6 berarti yang A punya adik sendiri. Yang Yang B nggak punya tahu. adik sendiri, C punya adik sendiri, padahal mereka bersaudara dong. Nah, berarti adiknya A juga adiknya B gitu. Adiknya C juga adiknya si A gitu dong. Kalau misalkan mereka masing-masing punya punya adik sendiri-sendiri gitu ya, tambah banyak anaknya nanti. Jadi 6 betul kalau kayak gitu. Tapi di soal itu beda ya maknanya. Jadi kalian harus bisa memahami soalnya. Ini soal tebak-tebakan kok. Gampang banget aslinya. Dipikirkan secara logika ya. Selanjutnya ya, kita lihat materi soal-soal berikutnya. Nah, sekarang kita diminta buat mencari umur ya, menentukan umurnya Dimas nih. 3 tahun lalu Dimas berusia 16 tahun. Berapa umurnya dalam 4 tahun kemudian? Nah, dalam 4 tahun itu maksudnya 4 tahun kemudian. Berapa, Ayas? 3 tahun Iya, lalu 7. Dimas berusia 16 tahun. Berapa? Ayo, 3 tahun lalu loh umurnya 16. Berarti tahun ini umurnya berapa? Iya, 17. Yakin.
Yakin 17. Tahun ini umurnya berapa? Ayo. Sebentar. 3 tahun lalu itu berarti 2022. Nah, 2022 umurnya Dimas tuh 16 3 tahun. tahun. 19. Iya. 26. 23. Wah, ada yang 26, 19. 23. Tunggu. Ada yang belasan. Ayo, berapa yuk? Dari Hasna berapa? Joril berapa? 19. 19. Dari Hasna? 17. Sebentar, 17. sebentar. Oke, jadi 2025 umurnya berapa sih? Kalau 3 tahun lalu umurnya 16, berarti tahun ini umurnya berapa tahun ini? 21. Yakin 20, 21? 20, aku 20. Ada yang 20. Oke, di 3 tahun yang lalu umurnya Dimas tuh 16 tahun. Berarti 2022 umurnya 16 tahun. Sekarang tahunnya 2025 kan bertambah 3 tahun ya. Berarti umurnya 19. juga bertambah 3 tahun, jadi 19. Iya. Pertanyaannya berapa umurnya 2000. Dimas dalam 4 20. tahun ke depan? 20 dong. 19? 23. Salah. Jadi Iya, ditambah 4 23. tahun ya. 2025 ditambah 4 kan 2029. Umurnya juga bertambah 4 dong. Masa tahunnya doang yang bertambah ya. Jadi kita kan umurnya bertambah terus ya setiap tahun. Jadi 19 tambah 4 ya. 23. Benar banget ya jawabannya yang 23 tahun. Gitu ya. Nanti kalian bisa tulis tahunnya juga kalau misalkan bingung. Tahun ini 2025 ya. Kita anggapnya 2025 karena belum tahun baru. Oke. Kalau gitu lanjut ya. Ini dia. Ini pembahasannya ya. Sama sih kayak yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalian bisa coret-coret gambar. Jangan sampai terkecoh ya. Dalam 4 tahun. Jadi kalau ada kata dalam 4 tahun itu kalian tinggal tambahkan ya. Karena 4 tahun kemudian. Selanjutnya, kalau untuk soal nomor 3, ini kalian disuruh menentukan jarak terpendek ya. Dari Desa Zara ke Desa Gora lewat mana nih kira-kira jalannya? Yang paling pendek supaya bisa cepat sampai. Nah, ini bisa lewat sini ya, macam-macam pilihan jalannya. Bisa yang 21 ditambah 31 kilo, atau 23 tambah 31. Nanti kalian pilih mana jalan yang paling cepat. Nah, yang paling cepat sampai berarti jarak yang pendek atau yang panjang totalnya? Yang paling deket ya, yang pendek. Iya dong, pilih yang jaraknya pendek ya, supaya lebih cepat sampai gitu. Nah, ini pembahasannya langsung aja kita lihat. Nanti ada di soal yang kayak gini ya. Jadi kalian hitung total jaraknya, pilih yang paling pendek supaya lebih cepat sampai gitu ya. Kalian kalau jalan-jalan pasti pengennya cepat sampai kan? Biar enggak ini ya, biar enggak muter-muter kelamaan. Pengennya lambat pulang. Oh iya, pengennya lambat pulang. Selanjutnya, model soal keempat ya. Perhatikan dengan baik. Iqbal dan Dimas telah bersama. Ingat ya, kalau ada kata bersama itu maksudnya total umurnya mereka. Total atau jumlah ya. Jadi jumlah umurnya Iqbal sama Dimas, kalau kita tambahkan itu totalnya 11 tahun. Berapa umur mereka dalam 5 tahun kemudian? Berapa total umurnya mereka dalam 5 tahun kemudian? Kalau ada kata bersama, yang ditanyakan adalah total umurnya ya. Kita lihat, nah di sini ada Iqbal sama Dimas ya. Sekarang total umurnya mereka 11 tahun. Yang ditanyakan 5 tahun kemudian, berarti harus ditambah atau dikurangi? Tambah. Ditambah ya, ditambah 5. Kenapa Joren? Toilet. Izin ke toilet lagi, boleh-boleh. Jadi kita tambahkan dengan 5 ya. Masing-masing Iqbal tambahkan dengan 5, Dimas tambahkan dengan 5. Kenapa? Karena tunggu dulu. Karena setiap tahun ya, teman-teman, setiap tahun itu umur itu kan bertambah terus. Makanya Iqbal ditambah 5, Dimas ditambah 5.
jangan cuma Iqbal doang ya. Masa yang bertambah umur cuma Iqbal, Dimasnya enggak, awet muda dong nanti Dimasnya. Jadi kalau misalkan tahun depan Ayas bertambah umur, Hasna pasti juga bertambah umurnya, Angel pasti juga gitu ya. Makanya sama-sama ditambah 5. Setelah itu kita tambahkan nih 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 Kalau 10. Baru kita masukkan ya 11 ya. 5 tambah 5 kan 10 ya. 11 tambah 10 berapa? 21. 21. Benar banget ya. Jadi total umurnya Iqbal sama Dimas di 5 tahun kemudian yaitu 21 tahun. Total umurnya ya teman-teman kalau ditanyakan bersama itu. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Kalau gitu bentar, coba kita lihat dulu bagian ketiga. Minimal kalian jawab 5 soal lah ya bagian ketiga. Karena nanti ada yang bagian bonus juga, jadi nggak wajib dikerjakan. Ini kenapa nggak bisa ya? Oke, tunggu ya. Oke, ini harus dikeluarin dulu. Nah, scroll ke bawah ya. Nggak terasa ya, kita sudah masuk 3.7. Bagian ketiga, nanti bagian keempat itu soal-soal logika aja. Untuk yang nomor 1 ya, kita lihat yang nomor 1. Nah ini ya, jadi kalian jawab minimal 6 soal deh ini ya. 6 soal, untuk yang lain bisa nanti-nanti ya kalau ada waktu luang. Kita coba ya nomor 1. Agen khusus melihat foto-foto lama. Ternyata Madam Rosa punya jumlah saudara laki-laki dan perempuan yang sama banyaknya. Siapa yang lebih banyak di dalam keluarga? Apakah laki-laki atau perempuan? Ayo pikirkan perempuan, secara logika. Kenapa perempuan, Ayas? karena Madam Merusa itu perempuan atau laki-laki? Madam Rosa ya jelas perempuan. Berarti Madam ya. perempuan. Iya, benar banget secara logika gitu ya, karena jumlah laki-laki sama perempuannya itu sama. Terus diketambahan sama Madam Rosa sendiri. Madam Rosanya kan perempuan ya. Nah, berarti ditambah 1 yang perempuan. Jadi perempuan lebih banyak. Selisihnya berapa berarti antara laki sama perempuan? Selisihnya yaitu 1. 1. Benar banget. Karena yang perempuan cuma lebih 1 ya. Seperti itu cara ngerjakannya ya. Nomor 1. Untuk yang nomor 2 ini sama kayak yang tadi ya. Ewen ditemukan foto-foto ot yang diambil 8 tahun yang lalu. Menemukan ini harusnya ya. Katanya ini salah ini ya. Imbuhannya salah. Ewen menemukan foto-foto ot yang diambil 8 tahun lalu. Berarti kalian harus kurangi dulu dengan 8 tahun yang lalu. Setelah itu dalam 5 tahun, artinya 5 tahun ke depan. Nah, kalian cari tahu dulu ya. 8 tahun yang lalu itu tahun berapa? Tahun sekarang kan 2025. Dalam 5 tahun artinya 2030. Nah, di tahun 2030 usianya Ot itu 20 tahun. Berarti sekarang umurnya berapa? Ada yang tahu? 7. Sekarang kok 7? Kenapa? 2030 umurnya 20 tahun. Berarti sekarang umurnya berapa? 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang itu 15. nah, kurangi dengan 5 ya gitu. Karena selisihnya dari tahun 2030 ke 2025 kan selisihnya 5 ya. Berarti umurnya juga dikurangi 5 gitu ya, dikurangi 5. Tahun ini berarti umurnya Ot itu 15 tahun. 8 tahun yang lalu berarti tinggal dikurangi 8. Oke, silakan dikerjakan dan dilanjutkan ya. Dihitung tuh 15 kurangi 8 berapa? Yang ditanyakan umur 8 tahun yang lalu. Jadi kalian bisa pakai. Miss, Jadi kenapa, Joren? kerjain yang mana? Yang buku. Bagian kedua ya, tadi sudah kita bahas ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya perempuan. Coba ditampilkan dulu.
Oke, silakan. Udah share screen. Iya, betul. Sudah mulai mengerjakan bagian kedua. Oke, itu di next saja, klik tanda panah-panah. Ayo kerjakan sampai nomor 6 deh minimal. Kalau masih bingung boleh ditanyakan. Oh ya, untuk Jorel tadi nomor 1 itu yang perempuan, selisihnya 1 ya, selisihnya 1. Miss, Oke, kenapa nomor Ayas? 3. Nomor 3, oh ya, nomor 3 itu ada kesalahan kalimat ya, kata. Jadi bukan meledakan, harusnya meniup. Nah, meniup ya. Iya, mana nih yang paling banyak? Apakah Kuen dan Alora atau Olivia dan Rosa? Dijumlahkan ya. Ini benar 85 udah? Benar nggak jumlahnya Kuen sama Alora itu mana yang lebih banyak? Kuen Alora atau timnya Olivia sama Madame Rosa? Dihitung dulu dong jumlahnya. Bandingkan mana yang lebih banyak. Kalau sama berarti jawabnya yang ini ya, tidak ada. Ini kalian abaikan aja kalimat terakhirnya. Jadi kalian hitung dulu total balon yang ditiup. Oke, silakan lanjutkan. Untuk Angel belum tampilkan layar nih Angel. Ah, iya kah? Iya, lupa ya. Oke, Jorel juga sampai di sini ya. Jorel. Di nomor 3 dibaca dulu soalnya ya. Oke. Jadi nomor 3, oke, Angel udah benar. Nomor 3 itu kata meledakkan itu salah ya, harusnya meniup ini. Siapa yang paling banyak meniup balon? Timnya Kuen sama Alora atau Olivia sama Madame Rosa? Kalau jumlahnya sama banyak, berarti pilih yang tidak ada. Cari tahu nih, apakah sama banyak atau ada yang lebih banyak salah satunya. Ayo, ini totalnya yakin 19. Madame Rosa sama Kuen ditambahkan. Nah, berarti kan 28 ditambah Kuen 57. Berapa 28 tambah 57? Kirain dikurang. Ditambah dong, karena kan yang ditanyakan banyak balon yang ditiup secara bersama-sama ya, berarti total balonnya. Miss, Kenapa? nomor 4. Nomor 4 tuh ya. Miss nomor 4, Miss. Oke, untuk yang nomor 4, ayo itu sama kayak tadi loh, pakai logika. 3 saudara kembar. Tapi Ayo, kok berarti keluarga teman-temannya maksudnya kayak gimana? kenapa? Yang mana? Di bahwa 3 saudara kembar lahir di keluarga teman-temannya. Enggak apa-apa, abaikan aja lah. Yang diminta tuh total jumlah anaknya ya. Ya, pokoknya anak dalam keluarga itu. Angel benar. Keluarga Alora yang diminta. Kenapa, Angel? Angel udah benar. Oke, udah benar ya. Cepet banget nih logikanya, Miss, Angel. ini Kenapa, Jorel? sama banyak hasilnya. Terus Ya, berarti jawabannya yang tidak ada. tidak Jawab ada aja tidak karena, ada. curang. Nggak tahu ya, kita nggak tahu mereka curang atau enggak. Pokoknya jawab aja tidak ada ya. Karena kita kan nggak tahu ya mereka curang atau enggak. Untuk yang nomor 5 itu masih pada loading ya. Oke, nomor 5. Itu bisa dijawab juga ya, nomor 5 dimainkan itu ya. Nomor 5 punya Angel ngeblank. Iya, masih loading ya. Boleh dilewati dulu nomor 6 deh. Kalau nomor 5-nya masih lemot, boleh nomor 6 dulu. Aja. Oke, jadi itu Nomor dimainkan nomor 5 ya, sesuai instruksinya.
Itu dimasukkan dong. Masukkan satu jembalang keluar, 2 jembalang masuk. Nah, jembalang tuh kurcaci, Ayas. Gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu cara mainnya. Terus itu dibaca lagi 3 kurcaci turun. Oke, seperti itu untuk yang nomor 5. Nomor 4, Hasna, ayo dipikirkan secara logika. Sama Jorel juga ya, nomor 4. Kalau ada 3 saudara kembar, maka total anaknya berapa kalau punya 2 adik perempuan? Ya, harus yakin. Angel udah benar. Angel apa? Hasna. Udah benar Hasna tadi itu jawabannya. Ini nih loading projectnya apa? Miss, Kenapa, nomor Angel? 4 ya apa, Ini Miss? loading Kayak project. tadi, kayak itu anaknya Pak Haji tadi itu loh. Oh, masih loading ya? Bisa dikembalikan aja tuh, coba. Kembalikan Ini aja, Angel. Ini gimanain, Miss? Oh, Angel sudah sampai yang itu ya? Oke, Oh, kalau nomor gitu 5 udah selesai ya? nggak apa-apa, tunggu aja. Kalau pengen ngejakan bisa ditunggu ya, biar tahu tuh. Kenapa, kenapa? Maksudnya membaca di mimbar bahwa 3 saudara kembar Nah, itu lainnya. abaikan aja, Jorel. Kalimatnya memang kurang enak ya. Jadi, Jorel fokus aja berapa jumlah anaknya. Kalau ada 3 saudara kembar, terus punya 2 adik perempuan, berarti total Misalnya, anaknya berapa? misalnya gimanain, Miss? Oh, berarti 5. Nah, gitu ya. Oke, Hasna itu dibaca instruksinya ya. 1 jembalang keluar, berarti keluarin. 2 jembalang masuk, masukkan ini. Jembalang tuh kurcaci ya. Nah, gitu cara mainnya ya. Oke, kalau sudah, boleh kerjakan bagian keempat ya, Angel. Nanti yang lainnya yang bintang-bintang bisa kerjakan di rumah ya. Mulai kerjakan bagian keempat, boleh. Yang sudah bagian ketiga sampai nomor 6, boleh lanjutkan bagian keempat. Kalau makan nasi atau lauknya aja. Oh, punya Lauknya Ayas. apa? Ayam goreng, tepung. Oh, maksudnya bukan mie. Ayas nomor 6 Ya. dibaca dengan teliti dulu ya. Nomor 5 ini ya apa, Miss? Nomor 5 dibaca soalnya. Di penghentian pertama 1 jembalang keluar. Keluarkan ini berarti kurcacinya. Iya, Tapi mau. 2 jembalang masuk. Nah, masukkan gitu ya. Alah. 1 aja yang dikeluarin. Ini loh, soalnya yang di ini cuma 1. Gitu ya. Untuk Ayas itu untuk soal yang ini ya, perhatikan ya Ayas. Jadi udah 1 kali salah ya, perhatikan dulu. Berapa jumlah penumpang bus dari kok cuma 3? Masih salah. Jumlah penumpang bus dari halte kedua sampai halte ketiga. Jadi dari pemberhentian pertama sampai pemberhentian kedua. Nah, jadi kan ada ini kan gini ya. Ini kan naik bis, berhenti di halte pertama, berhenti di halte kedua. Pemberhentian kedua, total penumpangnya itu sisa berapa? Bukan sampai terakhir ya, bukan sampai terakhir, tapi sampai di halte kedua atau pemberhentian kedua. Miss, ini gimana, Miss? Kenapa, Miss. Hasna? Oh, Ini nomor gimana? 5. Ya, kalau sudah lanjut aja ke nomor 6. Itu sudah kebuka nomor 6-nya. Diklik aja nomor 6-nya. Nah, nomor 6 harus teliti ya, teman-teman. Miss, Kenapa? ikan ada 24 penumpang. Ya, Berarti 24 penumpang. Pak Trudi belum kehitung. Oke, bentar. Coba cek lagi ya. Oke, dan dia harus sampai ke sana dengan bus. Ada 24 penumpang di dalam bus. Enggak, jadi kita ambil yang 24-nya aja ya. Berarti Langsung 24. Pak Trudinya kayaknya include deh, masuk ke ininya. Coba, kan awalnya 24. Jadi yang ditanyakan tuh sampai halte ke ini ya, halte ketiga ya. Pemberhentian kedua atau halte ketiga. Jadi teman-teman untuk nomor 6 itu kalian hitung sampai pemberhentian kedua. Sisa penumpangnya berapa di pemberhentian kedua. Jangan sampai terakhir ya. Halte ketiga ya apa? Nah, kalau halte ketiga itu pemberhentian kedua, benar. Oh.
Nah, jadi kalian hitung sampai pemberhentian kedua itu total penumpangnya sisa 16. berapa? Oke, benar. Nah, bagian kedua baru udah dihitung sampai pemberhentian ketiga gitu ya. Jadi nomor 6 ada 2 bagian. Bagian pertama sampai pemberhentian kedua, bagian kedua sampai pemberhentian ketiga. Sisanya berapa tuh penumpangnya? 2. Iya, betul. Nah, itu sudah dibantu ya sama Jorel, Ayas. Jadi ada 16 sisanya di pemberhentian kedua. Sedangkan di pemberhentian terakhir itu sisa 2 orang lagi. Gitu. Dicentang aja kalau sudah. Miss bantuin. Bagian kedua itu sisa 2 penumpang ya. Jadi ada 3 pemberhentian. Oke, untuk yang nomor 7 dan seterusnya kalian bisa kerjakan. Oke, Angel bingung ya Oke, yang lainnya juga sama ya. Jadi untuk bagian ketiga coba dibuka semua Jorel sama Hasna bagian ketiga, bagian keempat. Soal bagian keempat coba dikerjakan dulu. Yang bintang-bintang bisa kerjakan di rumah ya. Mak, Bagian keempat. bentar, Miss. Nah, Oh, berarti yang tahap ketiga itu cuman sampai 6 doang. ada 7 soal yang perlu dijawab ya, yang wajib. Tapi yang bintang itu nggak wajib. Gitu. Nanti kalian Hah? kerjakan di rumah ya. Perasaan tadi ada 6 doang, Miss. Iya, ini ada nomor 7. Nomor 7 itu nanti nggak ada bintangnya. Jadi kalian kerjakan. Jadi harus mau nggak mau kerjakan yang bintang ini ya. Tapi boleh dikerjakan di rumah lah. Maksudnya? Oke, coba ya. Kita fokus ke bagian keempat dulu. Miss mau jelasin ya, biar nggak ngulang-ngulang jelasinnya. Jadi Hasna coba kembalikan ke bagian keempat. Nah, ini nomor 7 nih wajib nanti dikerjakan. Di rumah aja ya nanti lanjutinnya. Kita coba bahas bagian keempat. Nomor 1 itu kalian disuruh milih kelinci mana yang sama. Karena di situ diketahui ada siapa yang mutu ya ini. Ya, misalkan kalian yang mutu lah. Kalian mutu kelinci. Kalian lihat nih dari telinganya, kumisnya, sama kakinya mana yang sama. Dari ekornya juga ya. Karena ini satu kelinci yang sama, jadi harus punya ciri-ciri yang sama. Di foto sebanyak 3 kali, berarti kalian pilih 3 gambar yang sama, 3 kelinci yang sama persis. Mulai dari telinganya, kumisnya, buntutnya, ekornya ya. Ekornya, kakinya dilihat. Ada perbedaan kok itu. Mana yang sama persis? Hasna coba kembali, Hasna kembali. Kerjakan Miss, bagian masih keempat. bingung yang tahap ketiga itu cuman sampai yang bagian 3 cuman sampai 6 doang. Sampai 7 ini nanti ada nomor 7-nya, tapi harus dijawab dulu yang bintang ini. Gitu. Oh, Biar terus bisa kebuka selanjutnya nomor 7. itu Bintang nggak semua. tetap wajib apa enggak? Kalau bintang itu bonus ya, boleh dikerjakan, boleh enggak. Oke. Iya. Jadi sebenarnya ada 7 soal yang wajib ya. Ini yang bintang bisa dikerjakan di rumah. Oke, untuk yang bagian keempat, gambar kelinci bisa kalian Sudah. pilih. Oke, Jorel udah ketemu. Cepet banget. Oke, Angel kurang teliti lagi ya milih kelincinya. Memang Atas, bawah, agak sulit. atas. Ya itu dikasih tahu Jorel tuh. Jadi yang kelinci ada 2 yang sama bagian atas sama 1 bagian bawah. 2 bagian atas, 1 bagian bawah. Iya betul ya yang kelinci ya. Jadi memang harus teliti ya. Lihat ekornya sama kumisnya intinya. Oh iya betul banget ya. Kumisnya sama ekornya ya. Telinganya sama semua ya. Oke, itu soal logika saja bisa dilanjutkan. Mana nih punya Ayas kok mati layarnya? Nggak muncul maksudnya. Oke, Ayas juga benar nomor 1-nya ya. Jadi pilih kelinci yang sama persis. Oke, bagian keempat Hasna. Bisa dibuka bagian keempat.
Miss, maksudnya gadis yang namanya dimulai dengan huruf yang sama maksudnya. Oke, coba Gitu. baca yang lain dulu, yang lain dulu. Jadi nomor 2 itu memang agak ada yang salah lah kalimatnya ya. Nah, Mary tidak suka jeruk. Kira-kira warna apa tuh? Bukan oranye toh. Nah, iya, berarti Mary-nya pilih yang mana? Boleh deh bebas, asalkan jangan orange. Dicoba-coba aja dulu ya. Karena itu memang soal logika ya. Bisa dicoba-coba dulu. Esme, oke masih salah ya. Tunggu-tunggu, Miss cek dulu lagi. Bentar-bentar, kalimatnya apa sih? Oke, Mary tidak suka jeruk ya. Jadi jangan taruh Mary di warna oranye. Oke, nah ditukar, coba ditukar. Mary-nya di sini. Oh, enggak deh, Esme yang warna hijau ya. Gadis yang namanya dimulai dengan huruf yang sama tidak mengenakan pakaian warna hijau. Jadi Maksudnya dengan huruf huruf ini yang loh sama. maksudnya Kedua, Miss. Esme. Esme kan hurufnya yang depan E, yang belakang kan E juga. Nah ini berarti nggak pakai warna hijau. Berarti pakai warna hijau harusnya. Tidak mengenakan pakaian berwarna Iya ya, hijau. tapi kayaknya typo itu ya, kayaknya salah tulis ya. Lah, Jadi maksudnya gini, jadi yang ini typo ya, salah ketik ya, harusnya mengenakan pakaian berwarna hijau. Jadi benar, Esme-nya yang warna hijau, Dora sama Mary-nya loh kok bisa? sudah benar ini kok. Harusnya benar kayak gini. Benar kayak gini loh harusnya. Nah, Jorel. tapi kan bisa jadi Mary juga di sini. Ini karena ada kesalahan kalimat ya. Jadi yang huruf awal sama huruf akhirnya sama itu harusnya pakai hijau. Jadi benar ini udah susunannya. Oke. Dan Mary itu kan gak suka jeruk, makanya ditaruh di yang warna biru. Itu ya. Oh iya benar. Nomor 2-nya itu ya. Nah, ini Ayas paham ya Ayas. Oke teman-teman, waktunya. Ini Hasna kenapa ada kendala? Kan Hasna tiba-tiba kok keluar Hasna. Hasna sudah dicoba belum bagian keempatnya? Ini sambil lihat hasil pengerjaan kalian. Teman-teman kalau ke kamar mandi atau mau minum makan bisa izin dulu ya biar Miss tahu nih kalian kemana perginya gitu ya, nggak tiba-tiba ngilang dari kamera. Oke, kalau gitu karena waktunya tinggal 3 menit lagi, gimana? Miss sambil lihat dulu ya hasil pekerjaan kalian di 3.7. Oke, di perhitungan lisan ternyata kalian tadi banyak yang nggak teliti ya, Jorel, Angel, dan Hasna. Jadi jawabannya ada salah dikit ya di bagian perhitungan lisan. Oke, ini Hasnanya kemana nih? Kameranya kok gelap nih Hasna. Lanjut Jorel. Nah, Hasna dari mana Hasna? Kenapa belum dihidupkan mic-nya? Oh, ngecas. Hah? Miss, Kenapa? Oh, kursornya bermasalah. Oke. Miss, Nggak apa-apa. Kenapa, Ayas? ya yang Kenapa? Nomor 3 ini ya. Ini logika loh, Ayas. Nah, jadi berapa banyak apel yang diperlukan untuk menyeimbangkan 3 buah melon? Nah, ini kita pakai logika juga ya. 6 kita ketahui 2 apel ya. 2 apel itu setara dengan 3 pir supaya seimbang. Terus 1 melon itu beratnya setara dengan 6 pir gitu. Yang ditanyakan berapa banyak apel yang diperlukan untuk menyeimbangkan 3 buah melon. Kalau ada 1 melon itu 6 pir, kalau 3 melon ada berapa pir? Cari tahu dulu pirnya berapa.
Ayo, 1 melon 6 pir. Kalau 3 melon, berapa pirnya? Oke, Miss, coba. masa ini salah, Miss. Oke, gantian ya. Tapi waktunya sudah mau habis nih. 2 melon itu kan 12. Berarti kan 12 pir ya, tambahkan 6. Berarti kalau 3 melon, tambahkan 6 lagi pirnya. Tapi itu masih buah Satu pir ya. apel itu 1,5. 1,5 pir. Oh, Berarti berapa Ayas? Berapa buah pir? Kalau 3 melon. 1 melon itu 6 pir. Berarti 3 ya. 12 tambah 6 kan 18 ya. Aduh. 18 ya, 18 pir. Berarti kalau 18 pir, kira-kira berapa apel nih supaya seimbang? Nah, 2 itu 3 pir. Jadi ini logika ya. Seimbang, supaya tetap seimbang timbangannya. Jadi kalian cari tahu dulu jumlah pirnya berapa, setelah itu baru cari tahu banyak apelnya berapa. 1 Dan apel sama dengan Oke, 1,5 sudah ya pir. teman-teman. Ini Angel udah bisa ya. Oke, sudah bisa ya. Kalau gitu, nanti Miss, Hasna ini nggak apa-apa apa, lanjutkan Miss? di rumah aja ya, karena masih error ya. Miss. Jorel, waktunya sudah habis, nanti dilanjutkan di grup PA saja ya Yang kalau mau ini tanya. nggak usah dikerjain, Itu nggak diurutkan apa-apa. dari, nggak apa-apa, kan itu bonus ya. Tapi kalau mau 1 sama dikerjakan 2 tentu tok ya lebih berarti bagus yang ya. keempat. Iya, benar banget. 1 sama 2 saja. Oke. Jadi teman-teman kalau mau dikerjakan boleh banget, karena itu akan melatih logika kalian ya, soal-soal yang sudah disediakan oleh Algonova. Waktunya sudah habis, sekarang kita review dulu apa saja yang sudah kalian pelajari selama 1,5 jam ini. Selama 90 menit kalian sudah belajar apa saja? Mana suaranya? Ayo diingat-ingat dari awal kalian belajar apa? project dan bilangan asli. Ada project ya, yaitu projectnya berkaitan dengan apa, Angel? Apa ya? Projectnya tadi loh. Tentang apa tuh? Ngitung-ngitung apa tadi? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Hitung-hitungan. Projectnya? Iya, ngitung project apa tapi? beli-beli. Beli-beli. Iya, bener banget ya, ngitung barang. Ngitung belanjaan ya, ada ayam, beras, tahu, tempe gitu ya. Terus belajar apa lagi selain project? Belajar? Belajar penjumlahan lisan. Oke, perhitungan lisan. Ada tambah, ada kurang. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk perkalian. Jadi dihafalkan dulu ya perkalian 1 sampai 9 biar lebih mudah nanti ngerjakannya. Terus yang terakhir, kalian belajar apa yang berkaitan dengan bilangan asli? Ada apa saja tadi tuh contoh-contoh soalnya? Menebak apa tadi tuh? Tebak umur. Menebak umur, betul banget ya. Jadi berkaitan dengan umur gitu ya. 3 tahun yang lalu, 3 tahun kemudian, jadi kalian disuruh nebak umur ya. Itu pakai matematika, jadi ada kaitannya ya dalam kehidupan kita itu matematika. Selanjutnya, kalau menurut kalian yang paling menantang yang mana deh? Yang paling menantang bagi kalian? Ayo dimulai dari Angel, coba Angel, mana yang menantang bagi Angel? Dari yang sudah dipelajari ataupun soal-soalnya. Yang menantang Iya, kan tadi banyak banget model soalnya ya. proyek. Proyek Jadi, tentang belanjaan. Kenapa kok menantang? apa ya? Kadang keliru. Kadang keliru, berarti kurang teliti saja ya, Angel. Jadi cukup menantang ya. Oke, lanjut. Kalau dari Ayas, gimana? Yang paling menantang bagi Ayas? Dan disebutkan alasannya. Proyek. Proyek juga. Kenapa alasannya? eh Mencari jumlah dengan seluruh harga total. Menantang banget ya. Harus dihitung dengan teliti. Oke, nggak apa-apa. Karena itu memang penerapan dalam kehidupan nyata seperti itu nanti. Kalian kalau mau bikin video, kalian harus ngitung juga tuh harganya ya. Supaya bisa diterapkan dalam kehidupan tuh tambah-tambahannya. Lanjut
Kalau menurut Jorel, yang menantang, kenapa alasannya juga? Yang menantang itu yang apa namanya? Tebak-tebakan itu. Tebak-tebakan, wow. Yang itu loh, yang soal kedua nomor 4 kalau nggak salah. Apa ya soalnya? Miss juga lupa Yang nih. itu loh yang ribet itu loh, yang teka-teki nyari buah tempe itu hasil dari ini. Tahu Oh, yang itu proyek dong yang itu. Yang apa nyari sih itu? tempe, jumlah tempenya, jumlah Iya, tahunya gitu. ya yang Oke, kayak berarti gitu. sama ya kayak Angel sama Ayas itu bagi kalian cukup menantang ya karena itu memang perlu dicoba-coba nih. Totalnya harus 20 barangnya. Kira-kira tempenya berapa, tahunya berapa. Itu memang perlu coba-coba ya, teman-teman. Lanjut, kalau menurut Hasna, apakah sama? Yang paling Oh iya, menantang bagi paling Hasna? paling menantang proyek. Proyek juga ya. Wah, berarti kita masih ada satu proyek lagi karena memang itu contoh penerapan dalam kehidupan kita ya. Penting banget untuk kita bisa mempelajari dengan baik. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join Zoom. Oh iya, tadi kalian sudah foto belum nih selama kelas? Jadi bisa kalian upload buat ikutan lombanya ya. Kita foto dulu sebagai penutup di pertemuan ke berapa ya hari ini? Kok kedua sih? Ketujuh ya tadi, betul ketujuh. Oke, silakan hadap ke kamera ya. Nanti bisa kirimkan di grup dan bisa dikumpulkan fotonya. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas. Biar ceria gitu loh kelihatannya. Coba gaya bebas. Gaya bebas, gaya bebas. Oke. 1, senyum ya. 2, 3. Oke, sudah dapat. Miss kirimkan di grup ya. Nanti bisa kalian download dan diedit sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Terima kasih buat Ayah, Sasna, Jorel, dan Angel sudah join Zoom-nya. Sampai ketemu lagi. Nanti kita diskusikan hari Minggu besok kali ya. Kita coba ya nanti voting ya di grup ya. Hari Minggu jam 7 malam pada bisa atau enggak nih. Kita cukupkan ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.